wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Saya hormati teman-teman dari DLH Provinsi Jawa Barat, Pak Bagus dan Pak Haji Deni. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari DLH Kabupaten Kota yang hadir di tengah-tengah virtual kita. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua atau Pengurus DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata yang ada di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Yang saya hormati, cintai dan banggakan Bapak Ibu penggiat Adiwiyata di sekolah masing-masing yang tetap semangat dan luar biasa untuk mewujudkan sekolah yang memang benar-benar ramah terhadap lingkungan hidup. Yang saya hormati wabil khusus Pak Wawan, pemateri kita di kesempatan siang hari ini. Beliau adalah salah satu tokoh kepala sekolah yang bisa kita jadikan contoh ya. Beliau punya aktivitas di luar kepala sekolah, mau peduli terhadap lingkungan, bahkan SMPN 1 Tenjo sampai hari ini sudah di status level Adiwiyata Provinsi ya Pak Wawan ya? Oh, Pak Yus. Oh. Ya, Provinsi. Dan saya lihat IG-nya cukup menarik terkait dengan pengelolaan sampah. Nah ini tentunya bisa kita jadikan contoh yang baik. Di forum ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang tidak baik juga sebenarnya. Tapi forum ini adalah forum sharing sebenarnya untuk saling berbagi bagaimana sih konteksnya pengelolaan sampah berbasis sekolah. Selain itu, kita juga masih ada di momen HPSN dengan tema kelola sampah, kurangi emisi, dan bangun proklim. Sebenarnya ini satu tema yang satu kesatuan yang utuh sebenarnya, tidak bisa kita pisahkan antara sampah, kemudian emisi gas rumah kaca dan dan mewujudkan kampung ramah iklim sebenarnya terhadap itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, insya Allah saya mohon izin Pak Bagus, nanti saya akan mandu Pak Wawan untuk memberikan materinya di kesempatan siang hari ini. Nanti beliau akan memaparkan materinya, nanti setelah beliau memaparkan, saya mohon izin Pak Wawan untuk kita sama-sama sharing, saling berpendapat atau mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana dan harus bagaimana begitu ya terkait dengan materi pengelolaan sampah. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu dulu ya. Kita langsung saja mulai. Silakan Pak Wawan, mangga. Pak Bagus sudah dijadikan co-host mungkin kali ya? Sudah Pak, mangga. Waktu dan layar kami persilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sangat merasa terhormat sekali bisa dijadikan yang pertama mungkin ya, yang pertama untuk berbagi praktek baik ini. Jadi kalau narasumber kesannya, agak berat juga. Tapi yang jelas, apa yang saya lakukan nanti akan saya sampaikan terkait dengan pengelolaan sampah di SMP Negeri 1 Tenjo. Yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu Allah muliakan, Pak Agus, Pak Haji Deni, selaku Dinas Lingkungan Hidup di daerah Provinsi Jawa Barat, terus Pak Yus juga, serta teman-teman lain yang luar biasa. Penggiat Adiwiyata ini sangat luar biasa karena ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, asri, sehat, bersih, itu tidak mudah. Perlu ada sebuah komitmen, perlu ada sebuah kesadaran, perlu juga ada sebuah kesadaran permanen. Jadi kesadaran yang tidak permanen itu kadang-kadang menyebabkan yang awalnya bagus, berjalannya waktu itu jadi tidak bagus lagi. Sehingga PR besar bagi kita itu adalah bagaimana caranya bisa memberikan atau menanamkan kesadaran, baik itu pada diri anak, peserta didik, atau Bapak Ibu guru, atau warga sekolah secara keseluruhan, tentang pentingnya bagaimana memelihara atau mengelola sampah yang ada di sekolah. Nah, pemahaman kesadaran permanen ini yang perlu kita cari
solusi agar sampah itu bisa kita kelola dengan baik. Itu sebagai pengantar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tadi Pak Is juga sampaikan bahwa tidak ada yang paling baik. Kita hanya berbagi ya Bapak dan Ibu sekalian, karena yang masuk ke room ini kayaknya bukan orang-orang biasa gitu maksudnya, tapi orang-orang yang memang luar biasa bagaimana cara menciptakan suasana minimal di sekolah itu bisa memperhatikan betul tentang kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu? Sedang loading, Pak. Masih loading ya? Sudah terlihat Pak sekarang. Sudah Pak. Baik. Itu yang tadi pagi saya buatnya karena Pak Yus, Pak Wan kalau PPT-nya bagus ya. Ya mudah-mudahan ini bisa ini ya. Baik, ini kondisi di SMP Negeri 1 Tenjo secara umum ya Bapak dan Ibu. Jadi memang kita selalu fokus dan konsentrasi terhadap bagaimana mencari formula yang tepat. Terutama karena permasalahan sampah di sekolah itu kayaknya masalah yang tidak mudah untuk kita bisa tangani. Sehingga perlu ada sebuah pertemuan-pertemuan terkait dengan bagaimana cara kita bisa mengelola sampah dengan baik di sekolah. Gambar yang di bawah itu foto ketika kita memilah dan memisah sampah, itu Bapak Ibu guru juga terlibat dalam terlibat dalam kegiatan komposter di situ, pembibitan dan lain sebagainya. Ini hasilnya baik. Bapak dan Ibu kita masuk materi. Ini bukan jargon ya, istilahnya kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman, baik itu siswa dan Bapak Ibu guru, bahwa kita harus bergerak secara bersama untuk menjaga sekolah bersih dan sehat. Nah ini bergerak bersama karena tidak bisa kita perkelompok, jadi memang semua harus bersama-sama bergerak. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke karakteristik sampah yang ada di sekolah. Ini hanya maksud saya menurut saya gitu, ambil dari beberapa itu. Jadi karakteristik sampah di sekolah itu sampah organik. Sampah organik yang pertama sampah anorganik. Ya, sepertinya ini sudah paham bahwa mudah busuk ya, organik itu berasal dari sisa makanan. Biasanya anak kalau sudah makan makanan kan tidak selalu habis, kadang-kadang masih ada sisa sayuran, kulit buah-buahan gitu ya. Ini secara umumnya. Yang kedua adalah sampah organik, tidak mudah busuk. Kertas paling banyak nih, plastik banyak juga, kain kaca jarang, plastik, kertas, kayu kalau di sekolah itu aqua bungkus yang seperti itu, dan plastik makanan itu banyak banget gitu kalau di SMP. Baik, sampah yang dihasilkan sekolah kebanyakan adalah jenis sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Gitu. Sampah kering yang dihasilkan kebanyakan berupa kertas, plastik, dan sedikit logam, nggak banyak kalau logam. Sedangkan sampah basah berasal dari guguran daun, itu karena sekolah adiwiyata biasanya pohonnya banyak, rindang-rindang, bagus-bagus, dan itu pasti setiap hari kita akan bekerja keras untuk membersihkan daun-daun yang berguguran. Nah itu karakteristik sampah di sekolah. Baik, berikutnya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di kami itu adalah pemilahan. Jadi memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Kayaknya setiap sekolah pasti akan seperti itu. Saya yakin pasti akan seperti itu. Terus pengolahan dari pemilahan, berikutnya adalah pengolahan, ada penggunaan kembali, menggunakan sampah-sampah tertentu yang bisa dipakai ya, terutama botol-botol bekas atau reus. Terus pengurangan, reduce, yaitu berusaha untuk mengurangi
segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Terus berikutnya recycle, itu daur ulang. Nah ini yang mungkin di setiap sekolah saya yakin melakukan ini. Ini juga sama kami lakukan di situ. Terus untuk sampah, nah ini saya menambahkan untuk sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah, itu kami kumpulkan ke tempat penampungan sementara. Nah, tempat penampungan sementara yang telah disediakan untuk selanjutnya ditampung di bank sampah. Nanti saya akan lanjutkan bank sampahnya seperti apa. Nah, itu pengantar dari saya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Berikutnya, pertama saya membuat struktur organisasi bank dan dalang sampah. Bank sampah dan daur ulang. Dalang itu daur ulang. Jadi struktur organisasi bank dan dalang sampah. Sehingga diperlukan sebuah penguat ya bahwa di sekolah punya struktur organisasi untuk menangani bank sampah dan dalang sampah. Nah ini kebetulan ini yang terlibat di kepengurusan struktur organisasinya. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya saya melakukan langkah yaitu membuat kesepakatan kerjasama atau MOU dengan mitra. Ini penting Bapak dan Ibu, karena saya bermitra dengan, kan ada ya kalau di kabupaten itu ada desa ramah lingkungan, ada juga karang taruna yang memiliki kompetensi dan jiwa untuk mengelola sampah-sampah yang ada di masyarakat. Akhirnya saya membuat kesepakatan kerjasama atau MOU dengan yang pertama Karang Taruna, MOU dengan Karang Taruna, yang kedua MOU dengan Desa Ramah Lingkungan. Jadi ini nanti bisa menjadi mitra kami dalam kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Nah ini MOU, jadi ada kesepakatan Bapak dan Ibu itu perlu kita buat. Nah berikutnya baru kita aksi nyatanya, baik kita dalang. Jadi kita ini salah satu bentuk. Jadi kita adakan momen untuk pameran. Pameran itu barang-barang yang dipamerkan adalah barang-barang daur ulang dari sampah-sampah, baik itu sampah di rumah yang bisa diolah atau sampah yang ada di sekolah. Tapi kami menitik beratkan sampah-sampah yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu. Ini berikutnya adalah kegiatan dalam masih sama, melakukan pemisahan dan pemilihan sampah. Mana yang akan dibuat hasta karya, kerajinan, mana yang diendapkan untuk dijadikan kompos, ya terutama yang basah ya Bapak dan Ibu, daun-daunan itu kita cacah, kita jadikan kompos. Di sini juga kalau sisa-sisa makanan, kalau ada, itu kami ada lubang biopori sampai hampir berapa ratus gitu ya lubang biopori, sehingga bisa dimasukkan ke situ, sehingga berharap itu bisa menjadi sebuah pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ. Itu yang terkait dengan itu. Terus dengan sistem pemilahan ini diharapkan peserta didik dapat belajar betapa sampah yang semula kotor dan menjijikan ternyata memiliki nilai jual. Nilai jual karena di sekolah juga ada koperasi yang bagus-bagus, selain dipamerkan juga bisa dijual belikan baik secara langsung ataupun secara online. Peserta didik akan menyadari bahwa peluang kerja ada di sekitar, bukan hanya dicari, tapi dapat diciptakan. Sebenarnya jiwa ini yang kita tanamkan untuk peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi bukan berarti anak-anak itu kita minta untuk setiap hari bersihkan sampah, tapi tanpa ada makna yang akan anak terima dan jiwa yang akan kita tanamkan kepada mereka untuk 5-10 tahun yang akan datang, mereka itu harus bisa menciptakan sebuah wirausaha atau jiwa kewirausahaan yang kita tanamkan dengan topik besarnya bagaimana cara mengelola sampah. Berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini tempat pembuangan air sampah. Maksudnya penampung Bapak dan Ibu, ini penampung sampah. Jadi itu gambar sebelum, jadi dulu sampah, terus saya buat tempat sampah. Jadi ternyata tempat sampah juga harus kita buat sebagus mungkin Bapak dan Ibu. Jadi tidak asal buat sampah inilah, nggak usah bagus-bagus, tidak. Ternyata tempat pembuangan akhir sampah yang saya buat
itu saya jadikan taman. Jadi tidak ada yang menyangka dan menduga bahwa itu tempat pembuangan akhir sampah yang ada di sekolah. Karena di sekitar situ saya ada gazebo, ada tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Termasuk greenhouse juga ada di situ untuk tanaman-tanaman hidroponik dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita ciptakan tempat pembuangan air sampah itu nyaman. Jadi anak tuh tidak berasa bahwa mereka itu sedang belajar di tempat sampah. Karena tempat pembuangan air sampah kita buat sedemikian rupa sehingga itu pantas untuk dijadikan tempat belajar anak-anak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Berikutnya kita ke bank sampah ya Bapak dan Ibu. Nah, sampah-sampah, sebenarnya bank ini melayani sampah-sampah yang ada di kelas, Bapak dan Ibu. Yang ada di kelas itu bisa kertas, bisa bekas aqua, anak-anak kadang-kadang kan kelas dan halaman kelas, sehingga mereka punya tugas dan tanggung jawab. Jadi, kenapa dikatakan bank? Itu setiap kelas harus memberikan setoran sampah ke bank sampah yang ada di sekolah. Nah, sampah-sampah yang disetorkan dari masing-masing kelas, itu akan dicatat beratnya berapa kilogram dan lain sebagainya. Nah, dari sampah-sampah itu, dari bank sampah setelah anak menyetorkan sampah dengan nominal berapa mereka dapat, jadi mereka juga dapat uangnya dari kegiatan keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan bank sampah ini. Jadi berapa kilogram yang mereka dapat dan lain sebagainya. Nah, dari sampah-sampah yang disetor oleh anak per kelasnya, itu akan kita pilih mana yang akan bisa kita jadikan, contohnya ekobrick, atau ada yang kita jadikan misalkan hastakarya seperti tas-tas dan lain sebagainya. Atau bisa kita buat lagi hastakarya lain. Itu nanti kita pisahkan. Nah, yang enggak, itu kita kirim ke Karang Taruna, yang tadi di depan itu MOU. Jadi mereka siap menerima barang apapun dari sampah apapun dari sekolah, terutama terkait dengan plastik. Ternyata di tempat Karang Taruna itu plastik-plastik itu dikelola lagi menjadi bahan bakar kalau tidak salah. Ada juga satu lagi menjadi kayak konblok. Jadi mereka butuh plastik itu ton-tonan. Jadi yang sudah kita tidak pantas untuk kita jadikan ekobrick atau apa atau pada rusak dan lain sebagainya, itu kita kirim untuk dijual atau ditukar dengan tanaman-tanaman atau dijual nanti uangnya itu oleh bank ini. Nah, sehingga alhamdulillah atas dasar bank sekolah ini kami mengajukan bantuan dan dapat motor dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Motor yang oranye warnanya kayak PR gitu ya Bapak dan Ibu, untuk mengangkut barang-barang dari bank sampah yang akan kita jual ke mitra. Jadi kita punya mitra gitu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang itu omsetnya sedikit. Kenapa? Karena PTMT. Jadi siswanya hanya terbatas pada siswa 50%. Jadi sampahnya nggak terlalu banyak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Berikutnya lomba-lomba, ini lomba membuat tong. Jadi saya tidak membeli tong sampah langsung jadi Pak, yang 2 atau yang 3. Jadi saya ingin anak-anak itu punya kreativitas juga. Jadi sekolah memberikan ember-ember bekas untuk jadi sampah itu dengan ada lomba-lomba melukis, membatik dan lain sebagainya. Sehingga di sini terjadi pembelajaran kolaborasi dari beberapa mata pelajaran untuk membuat tempat sampah yang nanti akan kita simpan di depan kelas masing-masing hasil karya mereka. Ada kebanggaan kalau yang saya bisa lihat. Nah, ini memperingati Hari Batik Nasional. Kemarin kita lomba membatik tong sampah. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya ini pembuangan sampah akhir. Ini before afternya Bapak. Dulu seperti ini, terus saya buat tempat pembuangan air sampahnya seperti ini. Kita tutup juga supaya tidak basah, tidak bau, sehingga sampah juga kita rawat. Ternyata menghasilkan juga Bapak dan Ibu dari sampah itu. Baik, ini kegiatan-kegiatan anak, pemeliharaan tanaman. Ini kita memanfaatkan air-air yang memang kita siapkan dari sisa-sisa air wudhu yang kita tampung di bak penampung, diambil untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah.
Ini dalam rangka membersihkan rumput-rumput Bapak dan Ibu. Nah ini anak-anak saat memilah sampah, mana yang dan lain sebagainya. Nanti saya akan tayangkan sedikit video yang di Instagram ya. Baik Bapak dan Ibu, ini daur ulang. Ini gambar yang pertama itu adalah dari Karang Taruna yang saya undang untuk memberikan materi tentang daur ulang. Maksudnya memanfaatkan sampah untuk jadi sebuah hastakarya yang memiliki nilai jual yang baik. Jadi saya panggil, kebetulan mereka juga mahasiswa-mahasiswa peduli lingkungan yang saya panggil, sehingga mereka antusias, dan alumni juga, alumni dari sekolah, sehingga mereka antusias untuk mendampingi sekolahan dan adik-adiknya untuk jauh lebih baik. Nah ini sama, ini pengelolaan sampah, di sini ada timbang sampah, dan ini ada stor sampah. Nah ini motornya, Bapak dan Ibu, motor kemarin bantuan untuk mengangkut sampah dari sekolah, baik itu ke Karang Taruna ataupun ke dinas lingkungan, ke desa ramah lingkungan. Nah ini kondisi sekolah, alhamdulillah bersih dari sampah yang saya foto Pak, gitu ya. Saya foto kebetulan tidak ada sampah bersih. Nah ini saya langsung simpulkan ya Bapak, kesimpulan. Jadi tetap fokus kita adalah peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi dalam perancangan pengelola sampah di sekolah, itu warga sekolah perlu dilibatkan secara aktif. Agar apa yang tadi saya bilang, ada kesadaran permanen dari teman-teman itu. Semua warga sekolah ya, tidak hanya siswa. Nah, khusus untuk peserta didik, ini dapat dilakukan dengan pembentukan regu-regu atau duta-duta yang bertugas secara terjadwal. Ya, kegiatan pameran, nah ini yang tadi saya bilang, pameran atau kompetisi berkala, itu selalu diadakan agar kesadaran itu bisa tumbuh secara permanen. Dan anak antusias ketika mereka bisa menjual sampah di bank sampah, terus uangnya dia dapat, jadi kas kelasnya juga itu bisa memotivasi anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan di kelasnya dan halaman di sekitar kelas. Terus menulis di blog atau majalah dinding merupakan latihan yang bagus juga untuk menumbuhkan jiwa-jiwa mengelola sampah. Kembali kepada jiwa-jiwa. Jadi di sini itu kami memang jiwa kewirausahaan, bukannya berarti anak suruh jualan, tidak. Cuma yang ingin kita tanamkan adalah bagaimana jiwa-jiwa kewirausahaan itu tertanam kuat pada diri peserta didik. Seperti pantang menyerah, kalau gagal dia bangun lagi, terus dia memiliki inovasi kreativitas, terus istilahnya itu jujur, kepemimpinannya ada, bisa mempengaruhi orang lain dan lain sebagainya. Jiwa-jiwa itu yang akan kita coba tanamkan selama peserta didik itu sekolah 3 tahun di SMP. Jadi akhirnya ya sampah bukan masalah, tetapi jadikan sampah itu sebagai peluang. Nah itu Bapak dan Ibu sedikit itu. Terima kasih, alhamdulillah. Ini paparan sedikit. Saya ada sedikit video. Ini video lama Bapak dan Ibu. Cuma mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah jadi apa yang tadi saya sampaikan itu dibuat dalam sebuah video sedikit gitu ya Bapak dan Ibu. Ini sebentar Bapak dan Ibu. Ini bisa nggak Bapak dan Ibu terlihat videonya Bapak dan Ibu? Sudah terlihat Pak. Baik. Suaranya belum keluar, Pak. Suaranya belum keluar? Ya. Tapi kalau di saya udah keluar, kenapa ya Pak? Maaf. Mungkin di share sound dulu, Pak. Jadi pas share screen, di kolom paling bawah kiri itu ada share sound, di share sound dulu. Share screen. Saya kirim lagi gitu Pak. Share. Kolom paling bawah. Ada share sound, Pak. Share sound. Play, auto, repeat, jump, to, cast. Oh, di stop share dulu barangkali, Pak. Di mana Pak? Di remote, sound, stop video, mode. Aduh, saya enggak ini ya. Oh, bisa dilanjut aja, Pak. Lanjut aja ya, biar saya bicara. Lanjut aja. Oke.
Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Jadi ini kegiatan yang kemarin kami buat sedikit video tentang bank sekolah atau bank sampah yang ada di sekolah. Namanya Jimat karena jadikan idola masyarakat Tenjo dan sekitarnya itu Jimat, artinya begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau main ke Tenjo, pasti pulangnya dapat Jimat. Baik, ini Bapak dan Ibu, jadi anak-anak seperti itu. Jadi stor sampah. Nah ini stor sampah ke bank sampah yang ada di sekolah. Mereka sudah siap-siap berkarung-karung. Nah ini bukunya, administrasinya. Mereka juga nah ini penimbangan sampah. Jadi sampah-sampah yang disetor kita timbang. Nah ini kita pilah yang tadi saya bilang. Nah ini penampungan tempat air sampah itu, jadi kita buat jadi seperti bukan tempat sampah, padahal itu tempat sampah. Nah ini anak-anak ya mereka punya jadwal piket ya Pak. Jadi bagaimana supaya tempat pembuangan air sampah ini bisa dikelola dengan baik, tidak bau tapi selalu bersih. Nah ini daur ulang kebetulan plastik-plastik kecil ya ini ekobrik ya Bapak dan Ibu, tapi ekobrik ini kita buat seperti kursi, meja yang ada di sekolah. Nah ini daun-daun kering akan kita jadikan kompos seperti itu Bapak dan Ibu. Kita campur dengan bahan-bahan yang nanti akan membuat itu cepat. Nah ini barang-barang yang akan kita kirim ke mitra kita, akan kita jual ke sana maksudnya ya bahasanya. Sehingga karena ini kebetulan di Citra. Nah itu sedikit Bapak dan Ibu tentang kegiatan video, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan Pak Yus. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik. Mungkin itu Pak Yus yang bisa saya sampaikan dalam berbagi pengelolaan sampah di sekolah ini. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Wawan, Pak Kepala Sekolah SMP 1 Tenjo, Kabupaten Bogor, yang sudah berbagi kebaikan dalam konteks peringatan rangkaian HPSN 2022 di tahun ini. Contoh yang baik tadi sudah dipaparkan bagaimana mengelola sampah yang ada di sekolah, dalam konteks sekolah. Ada hal yang menarik yang kalau kita simak baik-baik tadi apa yang disampaikan oleh beliau, sangat terstruktur, mulai dari beliau dan tim mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekolah, sehingga mencuatlah tentang isu sampah yang ada di sekolah beliau, sehingga mereka mengumpulkan, bermusyawarah, membentuk tim, sampai ada struktur organisasinya juga, bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam memberikan solusi terkait dengan sampah yang ada di sekolah. Itu dalam konteks perencanaannya, kemudian juga dalam eksekusinya, kegiatannya, pelaksanaannya juga luar biasa, sampai masuk kepada ranah kurikulum juga sudah terintegrasi, kemudian sampai kepada proses evaluasi yang ada. Saya kira ada hal yang menarik dari pengelolaan sampah yang ada di SMP 1 Tenjo. Namun sebelum kita sharing diskusi, saya mohon izin Pak Bagus dan teman-teman yang lain, ini sedikit materi, hanya memperkaya sebenarnya. Bahwa kalau secara regulasi memang tentang sampah ini di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kalau kita berbicara pengelolaan sampah itu sebenarnya pada dasarnya kita berbicara akan dua hal, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan tadi sudah disampaikan, itu kita akan berbicara tiga hal yang sering kita dengar, 3R ya. Pembatasan timbulan sampah, kemudian daur ulang, reuse, dan pemanfaatan kembali atau recycle. Nah, kalau berbicara penanganan, berarti di sana kita akan berbicara ada 5 hal. Pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, kadang di poin A inilah yang sering kita abai. Bahkan jarang orang akan mau melakukan poin A, yaitu pemilahan. Ya udahlah, kumpulin aja deh. Kumpul, yaudah kita angkut. Habis itu akhirnya akan bermuara ke TPA, ke tempat pemrosesan akhir sampah begitu ya. Nah, seharusnya poin A inilah yang menjadi ranah kita. Sebelum kita kumpulkan, kita pilih dulu dari sumber mana yang organik, mana yang bukan organik begitu. Dan mana yang anorganik pun, mana yang punya nilai ekonomi, dan mana yang memang sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, apa namanya? Nah, bagaimana dengan gerakan PBLHS tentang adiwiyata di sekolah? Kalau berbicara sampah, kita larikan kepada gerakan PBLHS ini, kita akan berbicara di poin B, yaitu perilaku ramah lingkungan hidup. Poin B-nya adalah mengelola sampah. Di sini lebih ditekankan kepada pengurangan, ya, itu 3R, ya, reduce, reuse, dan recycle. Nah, bagaimana hubungannya sampah dengan iklim kita sebagai upaya dari perubahan iklim? Hubungan antara gerakan PBLHS Adiwiyata dengan perubahan iklim yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah kita di tahun-tahun ini dan tahun yang akan datang, bahwa poin B mengelola sampah itu kita akan berbicara pada konteks mitigasi. Ya, mitigasi itu kan adalah upaya, ya. Kalau adaptasi itu adalah penyesuaian sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara sampah berarti kita berbicara pada konteks upaya kita melakukan sebuah mitigasi. Loh, kok kenapa sampah bisa memberikan kontribusi terhadap gas rumah kaca atau pengurangan emisi gas karbon begitu? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di sampah itu kan mengandung metan, gas metan CH4. Ini kalau ditumpuk dengan open dumping, kita tumpuk di alam terbuka, dibiarin menumpuk, lama-kelamaan akan timbullah gas metan yang cukup banyak. Nah, inilah yang terjadi beberapa tahun silam yang lalu tentang TPA Lewi Gajah, longsor dan memberikan hawa yang panas, gas metan yang cukup luar biasa. Nah, itu yang ketika ketika gas metan CH4 mengudara, berarti dia akan memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dengan meningkatnya CH4 di udara begitu, sehingga terjadilah perubahan iklim yang tidak menentu, dan inilah yang kita rasakan hari ini begitu ya. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu sedikit sharing mempertajam dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Wawan. Sekarang kita diskusi, silakan Bapak dan Ibu berdiskusi, berbagi pengalaman juga, insya Allah, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Wawan yang sudah melakukan dan di sekolahnya. Silakan Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertama. Kita masih cukup banyak waktu untuk saling berbagi. Silakan buka mic dan langsung sebutkan nama dan dari mana. Enggak, Bapak Ibu. Barangkali Ya? ada yang mau sharing. Langsung buka mic-nya aja Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Ini bertanya. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Mohon maaf ini off cam karena. Enggak Bu. Ya Bu Imas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini Pak terkait pengelolaan sampah yang telah tadi dipaparkan, saya apresiasi, salut sekali dengan sekolah yang sudah melaksanakan begitu prosedural ya, dari mulai terkonsep sampai pelaksanaan. Nah, kami ingin di sekolah kami menerapkan konsep-konsep tersebut, kegiatan tersebut. Namun ini ada sedikit kendala di kami, terutama ya bagaimana menumbuhkan kesadaran Pak, terutama mungkin di kalangan pendidik dulu ya, sebelum nanti terjun ke
peserta didik gitu. Karena apalagi kalau peserta didik identiknya sampah itu identik dengan kotor ya. Mungkin sedikit sekali yang peduli terhadap sampah. Pada umumnya mereka nggak mau dengan jijik, kotor, dan lain-lain. Padahal kalau misalnya dikaji, apalagi dimanfaatkan, itu sangat besar sekali ya. Bahkan bisa jadi kalau lebih kreatif, bisa menghasilkan income ya. Bisa bernilai jual, yang asalnya sampah bisa bernilai jual. Nah, sederhana sekali bagaimana tips-tips bagi kami ya, mohon saran dari semuanya, menumbuhkan kesadaran, terutama berawal dari peserta pendidik dulu, yang nantinya berimbas kami mengajak pada peserta didik. Itu saja, terima kasih. Oke, nuhun Bu Imas dari SMAN 5 Cimahi. Tentang tips atau membangun kesadaran bersama dalam konteks pengelolaan sampah di sekolah. Oke, kita dua lagi, mungkin sesi pertama. Langsung saja dibuka mic-nya dan langsung memberikan pertanyaan atau sharingnya kepada kita semua. Mangga Bapak dan Ibu. Bisa dari guru SD, SMP, SMA, sederajat, ataupun yang lainnya. Mau tanya Pak Wawan? Ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Wawan tadi sudah menjelaskan ya tentang pengelolaan sampah di SMP Tenjo ya Pak ya? Iya betul. Iya, luar biasa sekali. Saya sangat sangat tertarik gitu. Kalau yang tadi masalah dari pengelolaan sampah untuk bank sampah ya Pak. Ini ada yang saya mau nanyakan. Untuk kegiatan yang anak-anak tadi memilah sampah itu, kalau di sekolah Bapak itu dilakukannya pada waktu kapan ya Pak? Apakah setiap hari pulang sekolah ataukah seminggu sekali untuk anak-anak ke bank sampahnya itu? Karena memang kalau di sekolah kami itu memang sudah ada wacana seperti itu Pak. Kemarin untuk tahun ini pengen seperti itu, tetapi kemudian kan terkendala karena PTM sebentar, kemudian ada lagi ya terkonfirmasi jadi PJJ. Nah ini kalau saya tanyakan juga untuk kondisi yang sekarang ini Pak, idealnya itu kapan ya anak-anak bisa memilah sampah begitu tanpa mengganggu waktu belajarnya, sedangkan sekarang ini kalau di sekolah saya itu PTM-nya itu hanya 2 jam itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang tadi kan tempat TPS-nya ya Pak tadi ya, itu luar biasa sekali Pak, itu bagus banget itu seperti diberi kayak pembatas begitu ya Pak ya. Nah, itu jadi sampah-sampahnya itu dimasukkan dalam karung-karung begitu ya Pak ya. Jadi nggak ada yang numpuk begitu atau memang ada tempat sendiri yang buat sampah yang untuk naruh sampah terus ada ditutup gitu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Arum SMP 3 Gunung Sindur ya. Terkait dengan teknik pelaksanaan dan desainnya ya, tempat sampahnya. Oke, satu penanya lagi di sesi pertama. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Untari. Salam, Gatu. Saya Bu Untari dari SNPN 3 Ngantra. Pengalaman dari sekolah kami ya, kami itu untuk pemilahan sampah kan hanya melibatkan Duta Adiwiyata. Itu juga kan ada divisi-divisinya. Jadi hanya pengalaman kami itu hanya sebagian kecil siswa saja yang paham dengan pengelolaan sampah.
bagaimana dalam kondisi ya masih sebagian PJJ masih kemarin yang terlaksana juga baru masih 50%, belum 100%. Itu bagaimana mengedukasi semua warga sekolah, termasuk keterlibatan Saraka. Karena tim inti juga kita hanya ada 6 gitu. Jadi tolong bagaimana sekolah Bapak untuk melibatkan memberi edukasi kepada seluruh siswa gitu ya, untuk terlibat dalam pemilahan pengelolaan sampah ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Untari dari SMPN 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Oh, Garut. Oke. Ada 3 penanya Pak Wawan. Ada 3 penanya, 3 orang. Ya, 3 orang penanya, 4 pertanyaan tadi kalau nggak salah. Bandung Barat. Oh, bukan Bandung. Garut. Ya. Iya, nanti di kolom chat juga ada, tapi nanti kita sesi kedua dulu nih yang di kolom chat. Kita sesi pertama yang bertanya langsung tadi. Silakan Pak Wawan, mudah-mudahan sudah dijawab Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Yus, Bu Imas, Bu Arum, dan Bu Untari, luar biasa. Ini saya bingung juga ngejawabnya. Tolong nanti bisa dibantu teman-teman yang lain. Baik, saya berdasarkan pengalaman saja yang saya lakukan ya Bapak dan Ibu, atau Ibu-Ibu semua ini, Bu Imas, Bu Arum, dan Bu Untari, luar biasa, peka ya. Jadi memang permasalahan sampah itu luar biasa di sekolah itu. Baik, untuk Bu Imas terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan ya Bu. Jadi maksudnya menumbuhkan kesadaran. Itu di awal tadi juga saya sampaikan, untuk menumbuhkan kesadaran itu mereka temporer. Jadi ketika kita sampaikan bahwa akan ada penilaian anu dalam kurun waktu sebulan ke depan, tolong diperhatikan ini dan sebagainya. Nah, maksudnya tidak permanen. Jadi kesadaran tidak permanen. Nah, makanya di sini perlu sebuah persamaan, menyamakan kepada Ibu. Yang saya lakukan adalah menyamakan visi dan misi terkait dengan sampah ini. Jadi ada misi, ada misi, ada visi, ada tujuan khusus untuk sampah sekolah gitu. Jadi rata-rata visi, misi, dan tujuan itu untuk sekolah ya Bapak dan Ibu. Visi sekolah adalah menciptakan peserta didik yang begini. Nah sekarang visi, misi, dan tujuan dari sampah sekolah gitu. Ini misalkan contohnya visinya, kita ingin sekolah kita tidak ada sampah, nah begitu. Atau sampah yang ada bisa kita kelola. Misinya berarti bisa kita untuk mencapai sekolah itu berarti di misi itu ada beberapa yang harus kita indikator-indikator yang harus kita capai. Misalkan siswa harus membawa tempat makan dari rumah masing-masing dan lain sebagainya. Itu misi. Nah, tujuannya yang salah satunya adalah bagaimana cara kita kalaupun ada sampah di sekolah sehingga sampah yang ada di sekolah itu tidak terlalu banyak, maksud saya begitu. Tujuannya ke sana sehingga mengurangi tadi yang dibilang mengurangi sampah sehingga nah itu Bapak dan Ibu. Memang saya setuju di sini tuh memang dari Bapak Ibu guru dulu, dari tasnya juga, tenaga administrasi sekolahnya juga. Jadi lebih baik kita ajak mereka, teman-teman itu untuk duduk bersama bagaimana cara kita mengelola sampah yang ada di sekolah. Beri tugas dan tanggung jawab kepada stakeholder yang ada di guru semua, beri mereka tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab untuk meramu visi, misi, dan tujuan. Atau bisa misi dan tujuan, atau tujuan. Nah, indikator tujuannya lebih ringan. Ayo kita kelola sampah yuk, sampah sekolah. Sok tujuannya kita bagaimana caranya agar di sekolah ini sampahnya dikit, kalaupun ada sampah bisa kita kelola dengan baik. Nah, libatkan teman-teman guru untuk menyepakati tentang visi, misi, dan tujuan khusus dalam pengelolaan sampah.
Nah, berikutnya adalah konsisten. Jadi setelah itu disepakati oleh semua teman-teman, dibuat dalam sebuah seperti banner gitu, informasi-informasi terkait itu. Selain itu juga masing-masing guru mendapatkan hasil sepakatan terkait dengan sampah yang ada di sekolah. Nah, terakhir kan di sini ada denda juga, Bu, kalau saya mah. Jadi maksudnya jika ada guru dan tenaga administrasi sekolah membuang sampah sembarangan, ada dendanya. Jadi ada punishment-nya. Terus denda itu juga disepakati berdasarkan pertemuan dengan Bapak Ibu guru. Terus yang jadi yang sekarang sedang saya budayakan itu adalah Bapak dan Ibu guru kadang-kadang kalau lihat sampah itu langsung nunjuk ke anak, Neng atau Kasep, itu ayah sampah, coba pindahkan ke. Alangkah lebih baiknya memang kita itu yang nyamperin, terus ngajak beberapa anak ngambil sampah itu ditaruh. Jadi bersama-sama, maksudnya bersama-sama dengan anak untuk memberikan contoh atau keteladanan. Langkah berikutnya, Bu. Langkah berikutnya adalah memberikan keteladanan, contoh kepada anak-anak, bagaimana cara kita bisa membuang sampah pada tempatnya, contohnya yang begitu, atau tidak membuat sampah, atau memisah sampah. Karena di masing-masing kelas juga ada tongin. Jadi kuncinya kalau untuk menumbuhkan kesadaran awalnya dari ini susah sih. Jadi harus ada kesepakatan dari awal dengan teman-teman, Bapak Ibu guru, serta TU, serta penjaga sekolah. Itu ada sebuah kesepakatan bersama yang diambil dan mereka dilibatkan dalam penyusunan aturan tata tertib atau visi misi dan tujuan dalam pengelolaan sampah ini apa. Nah, itu harapannya itu tidak bisa harapan kita adalah bisa mereka teman-teman guru itu untuk melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Nah, itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yus atau teman-teman yang lain. Baik, untuk bank sampah dari Bu Arum, SMP Negeri 3 Gunung Sindur, ini di Gunung Sindur. Baik, kalau sampah itu setiap hari, Bu. Setiap hari pasti ada sampah ketika pembelajaran tatap muka, walaupun terbatas, pasti ada sampah. Jadi setiap hari sampah itu dikumpulkan di kelas. Jadi di masing-masing kelas, kalau saya itu ada karung untuk penampung sampah. Nah, itu disimpan di kelas. Nanti disetorkannya setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat, setelah sholat Jumat, pada Jumat, mereka menyetor sampah ke bank sampah. Tapi setiap hari, mereka mengumpulkan sampah itu di luar jam. Misalkan pada saat istirahat, mereka menemukan sampahnya diambil, masukkan ke karung. Nah, karungnya itu ada di kelas. Jadi tidak ada sampah yang berserakan, harapannya sampah-sampah yang ada itu masuk ke karung. Baik itu kertas, baik itu plastik, baik itu bekas jajanan permen, dan lain sebagainya. Itu masukkan ke karung. Disetorkan ke bank sampah setiap hari Jumat, seminggu sekali. Tapi mereka memungut dan mengambil sampah, dimasukkan ke karung itu setiap hari. Itu Bapak dan Ibu, Bu Arum ya. Terus untuk Bu Untari, tadi Bu Arum ada satu pertanyaan ya, idealnya. Kalau idealnya, kalau bertanya tentang idealnya ini seperti apa, tapi yang saya lakukan adalah seperti itu, Bu. Jadi setiap hari anak-anak itu mengumpulkan sampah, disimpan di kelasnya masing-masing, kemudian disetorkan ke bank sampah. Oh, untuk model tempat sampah memang saya buat 3 kotak, Bu. Jadi 3 kotak ini itu ada yang khusus dedaunan yang belum kita olah menjadi yang belum kita racik untuk jadi nanti dijadikan kompos. Itu ada khusus daun-daunan, itu ada khusus daun-daunan. Terus khusus plastik-plastik itu ada. Kenapa saya ingin dalam karung supaya mempermudah aja, Bu. Ketika itu tidak kita yang masuk ke tempat sampah yang besar itu yang tadi dilihat itu adalah yang nanti akan siap
dikirim oleh kita ke mitra kita, Bu, ke mitra kita. Jadi pemilahan dan pemisahan sampah itu dilakukan di bank sampah. Mana yang masih bisa dikelola untuk didaur ulang, mana yang tidak bisa itu taruh di tempat sampah untuk diteruskan ke mitra kita. Terus untuk daun-daun ada satu kotak khusus daun itu, daun dedaunan gitu ya, dedaunan. Itu juga kami masukkan ke karung daunnya. Daunnya dimasukkan ke karung semua, daun kering itu masuk ke karung. Nanti pada saat mereka akan diolah menjadi kompos, itu kan ada gini, ada pembelajaran kolaborasi yang saya terapkan di mata pelajaran bagaimana cara anak-anak itu bisa mengolah sampah daun, rumput dan lain sebagainya, organik itu menjadi sebuah kompos. Dan itu anak melakukan kegiatan itu karena pada dasarnya anak itu termotivasi untuk mengikatkan kegiatan pembelajaran kolaborasi itu dalam pengelolaan sampah, pembelajaran kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Mereka lebih antusias dibandingkan mereka belajar dalam kelas. Itu yang dirasakan di Tenjo. Jadi mereka antusias dalam meracik sampah. Seperti tadi ada video sedikit tentang gambar anak mengolah-ngolah itu yang sudah diracik daunnya. Tinggal dicampur obat, itu ada ahlinya di sini. Nanti setelah itu dimasukkan, jadi kayak aerobik yang seperti itu Pak Yus, saya nggak paham itu. Tapi yang jelas itu nanti mencair, terus embernya itu ada keran, nanti cairan itu jadi pupuk cair, kompos cair gitu ya. Nah itu aerobik nah itu yang dilakukan oleh tim khusus. Jadi tempat sampah dibuat jadi 3 kotak dan kita tutup supaya nggak kena air hujan, Bu. Jadi kalau kena air hujan itu biasanya kalau ada yang dibuang ke sana itu sisa-sisa makanan atau apa jadi busuk, akhirnya bau. Jadi tempat itu nggak nyaman juga buat belajar anak-anak. Jadi dibuat 3 gitu dan karung selalu siap sedia. Oke, Bapak. Untuk Ibu Untari, ini agak sulit Bu kalau semua siswa gitu ya, semua siswa sampai harus bisa itu. Saya setuju dengan Ibu Untari yang sudah dilakukan di sana Bu, di SMP 3 Namprah Bandung Barat ya. Jadi baru sebagian kecil minimal yang terlibat dalam duta-duta adiwiyata atau duta-duta sampah. Kalau di Tenjo terkenal dengan pasukan orennya, di Tenjo ada pasukan oren. Jadi mereka tim penyapu bersih Bu. Jadi ada beberapa tim kita itu, di masing-masing kelas juga ada tim sampahnya. Walaupun kita tidak bisa dalam satu kelas itu 32 orang melakukan seperti yang kita harapkan. Tapi minimal dalam satu kelas itu ada perwakilan kelas yang nanti akan mengumpulkan sampah untuk disetor ke bank sampah. Dan mereka juga akhirnya kita harapkan gitu ya, antara ada pembelajaran tutor sebaya dan lain sebagainya, sehingga diberikan tanggung jawab di kelas masing-masing untuk bisa memilah, memisah, mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kelasnya. Jadi dari kelas juga sudah kita coba untuk jangan mengeluarkan sampah keluar. Dari kelas, halaman, kelas itu tanggung jawab kelas itu, sampahnya diambil semua dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk memotivasi mereka ada target dalam 1 minggu itu harus berapa kilogram sampah yang harus disetor. Dan itu kita buat tabulasinya dari kelas 71, misalkan 2 kilogram untuk minggu ini, 72. Nah, jadi di itu juga terpacu mereka. Bukannya terpacu untuk cari sampah Bapak dan Ibu, bukan itu. Tapi terpacu untuk bagaimana caranya supaya jangan sampai ada sampah. Sehingga target mereka dalam 1 minggu bisa berapa gram mereka setor ke bank sampah, itu sebuah prestasi. Sehingga di sini harapan kita semua siswa juga bisa berlomba untuk tidak membuang sampah sembarangan dan buang sampah di tempatnya, terus memelihara dan menjaga. Karena ini ada divisi yang seperti Ibu bilang, itu ada divisi-divisi. Ada divisi yang bagian mungut sampah, ada divisi yang bagian ngumpulin sampah, ada yang mungut, ada yang ngumpulin, ada yang misahin, ada yang divisi di bagian menjadikan sampah itu punya nilai.
ada divisi yang nanti bagian sampah itu dijual ke mitra atau apa namanya ke mitra gitu ya, ke teman ke yang tadi sudah kita buat MOU-nya. Jadi memang untuk ke semua agak berat, tapi minimal dengan cara seperti itu semua siswa paham ke unit yang paling kecil yaitu kelas, bahwa sampah itu sebetulnya memiliki nilai. Sampah itu memiliki nilai dan bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, ini edukasi yang paling efektif adalah menurut saya di pembelajaran kolaborasi. Kalau pembelajaran kolaborasi, ini kita mengkolaborasi beberapa mata pelajaran terkait dengan bagaimana cara penanggulangan sampah. Kenapa kolaborasi? Karena semua mata pelajaran terkait dengan sampah ini pasti ada korelasinya. Gitu. Bisa kita dikorelasikan. Nah, dari beberapa guru mata pelajaran, itu di kegiatan PTM, misalkan PTM kita 50% dikumpulkan dalam sebuah aula, di situ ada beberapa guru mata pelajaran, fokus kita ke sampah dulu, kalau saya begitu. Jadi setelah itu selesai, permasalahan sampah selesai, baru kolaborasi pembelajaran lari ke yang lain, misalkan ke wirausahaan, jiwa kewirausahaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Terus nanti juga kolaborasi pembelajaran ke bazar atau pameran. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus selalu dilaksanakan, yang saya lakukan dilaksanakan terjadwal, sehingga itu bisa memotivasi teman-teman atau anak-anak untuk berlomba untuk menampilkan pada saat pameran atau bazar yang terbaik dari kelasnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika memang tidak memuaskan. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Wawan, dan luar biasa kepada 3 orang tadi penanya. Luar biasa. Saya kira kalau berbicara sampah tidak akan pernah habis ya, karena ini bagian dari keseharian kita. Di satu sisi kita sebagai objek dan satu sisi kita sebagai subjek sebenarnya, gitu ya. Kita yang menghasilkan sampah, kita juga yang akan merasakan dampak dari apa yang kita timbulkan begitu. Itu, dan di kolom chat juga rame, banyak yang memberikan saran masukan juga, membantu memperkaya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ada tentang rokok, bukannya di sekolah itu harus bebas rokok begitu. Ya, saya setuju, ada peraturan tentang KTR, kawasan tanpa rokok. Tapi kenyataannya sembunyi-sembunyi juga tuh Bapak gurunya, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Nah, selanjutnya di kolom chat juga ada nih Pak Wawan, banyak yang bertanya. Saya kira saya serahkan ke Pak Bagus nih untuk bisa meng-highlight ya pertanyaan lewat chat. Silakan Pak Bagus. Ya, ini kita bacakan satu persatu dulu ya Pak ya. Barangkali ada yang sharing juga ini dari Ibu Ria. Dari MTS 11 Ciamis, bahwa di madrasah saya bekerja sama dengan bank sampah induk. Jadi sudah terbiasa memilah sampah sesuai jenisnya, maka tidak ada sampah yang bisa dibuang ataupun dibakar karena bank sampah induk kami sudah bisa menerima berbagai jenis sampah termasuk styrofoam dan plastik bekas batagor. Dan sampah residunya seperti bekas permen, ini mungkin sampah multilayer ya. Majukan atau dibuat EcoBrick gitu. Bank sampah kami ber-MOU dengan Bank Sampah Ciamis dalam naungan DPR KPLH Kabupaten Ciamis. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang dari Ciamis juga bisa mengikuti yang dilakukan oleh MTSN 11 Ciamis. Jadi di bank di Ciamis sudah ada bank sampah induk ya Bapak Ibu ya. Sekolah bisa bekerja sama dengan bank sampah induk tersebut untuk mengangkut sampah-sampah yang telah ditentukan oleh bank sampah tersebut. Kemudian ini ada upaya Kobus nih. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah supaya lancar dan menjadi budaya adalah dengan membuat program rutin yang melibatkan anggota, komunitas, dan dilaksanakan secara konsisten. Kepala sekolah atau tim sekolah punya peran penting untuk mengawal program tersebut dan harus menjadi teladan dalam pengelolaan sampah. Kemudian tadi mungkin Pak Wawan juga bisa sharing, barangkali ada permasalahan yang sama bagaimana untuk menangani permasalahan sampah puntung rokok ya. Barangkali kan ada guru-guru juga yang merokok di area sekolah. Nah, ini bagaimana mungkin Pak Wawan punya
pendapat untuk mengutarakan ini, apakah di SMP 1 Tenjo juga ada masalah seperti ini atau gimana. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan dari SDN Muhara. Oke, bagaimana cara mengarahkan siswa agar sampah yang dikumpulkan itu benar-benar memang sampah yang ada, bukan sampah yang sengaja diada-adakan, karena merasa itu menjadi tugas sekolah, sehingga justru siswa malah membeli botol plastik agar bisa mengumpulkan sampah plastik di sekolah. Baik, itu mungkin Pak, kalau lihat dari di kolom chat, pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, itu enak tuh yang di Ciamis ya. Kalau seandainya ada bank sampah seperti itu luar biasa. Kita MOU-nya tidak terlalu rumit. Mungkin di Bogor juga mungkin ada ya. Nanti kita bisa itu ya apa namanya bank sampah induk ya, bank sampah induk. Luar biasa Ciamis. Berarti sekolah-sekolah di sana bisa lebih terbantu lagi dengan ada bank sampah atau bekerja sama dengan bank sampah itu. Program rutin saya setuju dengan Pak Johannes Yohelbus. Program rutin dan konsisten ya itu luar biasa. Programnya harus rutin dan selalu konsisten dijalankan. Setuju Pak. Itu yang agak susah juga pada praktiknya gitu. Tapi kita coba untuk bagaimana cara bisa kebiasaan itu atau konsistensi itu bisa terus berjalan atau permanen. Sampah yang ada rokok. Nah ini rokok memang ada sih teman-teman juga apa namanya. Jadi kalau di Tenjo ya Pak jangan diikutin lah gitu ya. Jadi ada tempat khusus area yang khusus. Sebenarnya ini salah harusnya. Jadi maksudnya bagi teman-teman yang merokok itu area khususnya itu tidak di dalam sekolah tapi di luar sekolah gitu. Di luar sekolah dalam artian harus keluar sekolah dulu gitu. Apakah pada jam saat istirahat, apakah pada saat jam pulang. Selama mereka berada di lingkungan sekolah itu ditahan dulu untuk kebiasaan merokok. Itu yang di Tenjo. Jadi area smokingnya itu ada di luar sekolah. Misalkan depan sekolah kita ada kantin atau ada apa namanya tempat untuk bapak dan ibu guru yang terbiasa dan tidak bisa meninggalkan itu bisa melakukan kegiatan itu. Tapi itu juga dilakukan pada jam-jam kosong. Dalam artian jam kosong di sini itu tidak mengganggu jam KBM. Istirahat juga tidak di luar ya, istirahat di dalam. Terus bagaimana cara sampah ya ini bagaimana supaya anak sampahnya tidak dibawa dari rumah gitu ya maksudnya. Jadi sampah itu ya enggak kita jadi ada kalau di kita tuh ada tim oren ya. Tim oren ini mereka itu setiap hari jadi piket, kan kita PTM-nya terbatas, jadi piket. Kalau yang masuk kelas 7, itu yang tim orennya itu kelas 8. Jadi mereka memeriksa dari masing-masing kelas, tim oren itu yang dari siswa itu ya, masing-masing kelas tentang sampah-sampah yang ada di sekitar situ. Kalau seandainya ada sampah yang belum dimasukkan, mereka mengingatkan untuk memasukkan sampah itu ke dalam karung yang disiapin di kelas. Ya harusnya kalau seandainya yang saya lakukan selama ini gitu Bu dari SD ya itu tidak ada siswa yang bawa sampah dari rumah. Paling mereka kadang-kadang bawa kalau bekal airnya habis mereka ke koperasi atau ke jajan di warung depan itu beli aqua botol. Nah botolnya itu nanti dimasukkan paling seperti itu, botolnya dimasukkan ke tempat sampah yang disiapkan di kelasnya. Nah itu jadi kalau di kita tidak ada anak yang tidak ada sengaja bawa sampah dari rumah gitu ya, atau sampah dari, kecuali jika mereka sudah kehabisan air untuk minum, biasanya mereka beli aqua. Nah
aquanya itu dimasukkan ke sana. Itu mungkin yang dilakukan di Tenjo, Pak. Mungkin berbeda dengan sekolah lain, tapi saya yakin tadi yang Pak Yus bilang di awal, memang ini hanya salah satu praktek yang kita lakukan di Tenjo. Begitu Pak Yus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Bagus. Mungkin ada lagi di chat room? Apa sudah cukup ya? Mungkin ada aturan yang dibuat yayasan bagi guru atau karyawan yang merokok di lingkungan sekolah, dikenakan denda langsung dipotong dari gaji bulanan, uang denda digunakan untuk keperluan lingkungan hidup. Nah, ini mungkin barangkali kembali lagi kesepakatan antara kepala sekolah dan para guru ya Pak ya? Betul. Jadi tidak bisa sepihak saja melaksanakan ini. Iya. Barangkali ada yang setuju, ada juga yang kontra jadinya ya. Disepakati, Pak. Oke. Ya, mungkin pentingnya diskusi kali ya, atau musyawarah ya, terkait dengan apa yang akan diperbuat oleh sekolah itu sendiri dan cara-cara menanganinya, dan memang perlu keterlibatan semua pihak yang berkepentingan di sekolah. Tadi kita melibatkan Karang Taruna, apakah konteksnya sebagai sharing atau mungkin juga sama-sama mengeksekusi kegiatan di sekolah, begitu ya. Ini yang menarik juga di teman-teman di SMP 1 Tenjo, adanya kolaborasi ya, apalagi sampai kepada program pembelajaran yang konteksnya kurikulum yang terbaru saat ini juga ya, cukup luar biasa. Iya, oke. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung acara, sudah mau habis waktunya. Terima kasih banyak Pak Wawan, atur nuhun pisan sudah berbagi ilmu, sharing pengalaman. Insya Allah menjadi amal buat kita semua, dan khususnya kepada Pak Wawan dan sekolahnya sudah berbagi dan memberikan inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah hasil-hasil kesepakatan bersama yang dibangun di SMP 1 Tenjo. Artinya bisa kita modif, kita ambil mana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita masing-masing, begitu ya. Artinya sangat melihat kearifan lokal yang ada di sekolah masing-masing, dan tentunya sesuai dengan karakteristik budaya, karakteristik manusianya juga yang ada di Tenjo, mungkin berbeda di Bandung atau berbeda di tempat lain di Cirebon dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan juga. Jadi tidak harus mentah-mentah kita modif ataupun mencontoh dengan, meskipun konteksnya baik, tapi kita perlu menyesuaikan dengan itu semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi, permasalahan sampah bukanlah bukan sesuatu yang begitu saja harus selesai, tidak, tapi dia butuh panjang waktu dan perlu kolaborasi bersama. Sampah bukanlah sampah seperti dulu yang harus dibuang, tetapi saat ini paradigma sampah adalah sebuah bahan baku, bisa kita jadikan sebagai bahan baku, sebagai entrepreneurship bisa, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada peserta didik kita sebagai pewaris negeri ini di masa-masa yang akan datang. Hatur nuhun Pak Wawan. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan dari SMPN 1 Tenjo atas materi dan penyampaiannya yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya mengapresiasi sekali. Kita juga semua mengapresiasi apa yang dilaksanakan SMPN 1 Tenjo berkaitan dengan pengelolaan sampah nih di sekolahnya. Ini sudah sangat mendalam sih kalau menurut saya. Ini yang dilakukan benar apa yang dikatakan Pak Yus, ini sudah terstruktur semuanya, benar-benar direncanakan dan dirembuk lah dengan para guru juga dengan siswa. Mungkin sebelum menutup kajian kita hari ini Bapak Ibu, ini kan masih dalam rangka hari peringatan sampah nasional ya, Hari Peduli Sampah Nasional. Ini kami dari DLH Jawa Barat ada mengadakan lomba-lomba dan masih bisa ini ikut serta Bapak Ibu sampai tanggal 28 November. Mungkin saya share sedikit ya Bapak Ibu, ini barangkali di sekolah Bapak Ibu berminat untuk mengikuti lomba-lomba yang kami adakan. Nah, ini Bapak Ibu, kita ada
lomba pertama yang namanya lomba membuat video memilah sampah dari sumbernya. Nah ini lomba memilah sampah dari sumbernya ini berbentuk video, durasi maksimal 2 menit ya Bapak Ibu, mengenai gerakan memilah sampah dengan prinsip 5R plus 1R. Nah ini pesertanya kalau untuk yang ini umum Bapak Ibu. Jadi mangga ada saudara-saudaranya ataupun rekan-rekannya ataupun Bapak Ibu guru bisa ikut di sini. Ini umum, nanti video bisa dikirimkan ke link Google Drive, ada WhatsApp-nya ke narahubung ke rekan saya, Hanifan Adi Nugroho, nomornya sekian. Ini Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot saja. Kemudian juga ada satu lagi nih Bapak Ibu, untuk khusus sekolah adiwiyata. Nah itu, yaitu membuat video orasi ilmiah, atau puisi, atau stand up komedi. Ini sama, durasinya juga 2 menit. Temanya ajakan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu dalam memilah sampah dari sumbernya. Kemudian juga berisi ajakan-ajakan dampak sampah yang bila tidak dipilah seperti apa. Nah, kalau yang kategori ini lombanya khusus untuk siswa atau siswi yang mewakili sekolahnya dari sekolah yang telah mendapatkan penghargaan adiwiyata minimal tingkat kabupaten atau kota di daerahnya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan lain, ini silahkan nanti menghubungi nomor kontak yang ada di gambar ini, dan tidak lupa kedua video tersebut nanti di follow akun DLH Jawa Barat, ada hashtag-hashtag yang harus Bapak Ibu cantumkan dalam video tersebut. Nah, ini pengumpulan terakhir Bapak Ibu untuk 2 video ini, yaitu tanggal 28 Februari, dan akan ada hadiah yang sangat menarik lah untuk yang menang. Gitu. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam acara ini, kajian ini. Semoga bisa memberi makna, bisa memberi inspirasi Bapak Ibu dalam kegiatan adiwiyata di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu, ya bagi yang belum mengisi absen, silahkan mengisi absen di kolom chat sudah saya sertakan. Nanti mungkin Pak Wawan bisa di-share juga materinya ke kolom chat ya Pak. Ya, siap. Siap. Nah, nanti materinya untuk yang hari ini akan saya share juga di Google Drive. Yang untuk yang tanggal 4 sudah ada materinya, Bapak Ibu bisa akses barangkali yang tidak mengikuti ataupun ketinggalan, itu bisa diakses ke dalam link yang sudah saya sertakan di chat box. Mungkin sekian saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun Bapak Ibu, satu nuhun Pak Yus. Satu nuhun Pak Bagus, satu nuhun Pak Wawan, satu nuhun Pak Yus. Satu nuhun Pak Sadayana. Satu nuhun. Izin live. Terima kasih Pak Bagus. Maka sami-sami Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun, assalamualaikum.